Saya ikut memperhatikan. Kalau misalkan perlu bantuan, saya standby. Siap. Speaker pasti kedengeran lah. Baik, dengan ini rapat rumusan sidang Komisi A dinyatakan dilanjutkan dari break yang sebelumnya. Izin koreksinya. Silakan. Baik, dengan ini sidang kita lanjutkan dan break saya nyatakan dicabut. Gitu. Kalau sidang harusnya disiapin, nggak dibawa-bawa. Tim peralatan. Nah, ini barunya. Allah Akbar. Nah, ini Silakan, to the point. Biarin aja, ntar handphonenya kesalah kepukul. baik, teman-teman. Dengan ini sidang dinyatakan dilanjutkan dan break Skor dinyatakan saya cabut. atau skor saya cabut. Luar biasa, palunya keren. Bang Fatur. Oke, terima kasih Bang Alvin. Menurut sebelumnya kita membahas tentang rubrik, dilanjutkan kembali. Tadi sudah disepakati untuk tata tertib. Poin pertama, pemilihan dibagi menjadi 2 sesi. Pertama diperuntukkan untuk pemilihan perdana dan pemangku adat pusat, dan sesi kedua diperuntukkan pemilihan perdana dan pemangku adat putri. Selanjutnya untuk poin kedua, yang ini cara kedua yang masing-masing komisi diubah menjadi masing-masing peserta mengusulkan satu pasangan. Diubah menjadi masing-masing peserta musyawarah ambalan 3 mengusulkan satu pasangan calon pradana dan pemangku adat. Nah, untuk yang lain disepakati. Tadi kan sudah. Oh, sudah ya, sudah disepakati. Nah, kemudian Yang pegang palunya siapa? Kemudian poin 3 yang mau ditambahin. Ya, itu maksudnya di poin 2. Yang poin 3 tetap yang poin 2 ini turun ke bawah di poin 3 itu. Enggak, tadi poin 3 itu ada pasangan calon yang ditetapkan. Nah, iya itu poin 3 pasangan calon yang sudah dicalonkan. Itu kan ditetapkan. Iya dong. Apa tadi? Lupa. Sudah Poin 3 calon yang sudah sudah diusulkan, tidak bisa diusulkan kembali pasangan. Nah, Diubah aja atau salah satu pasangan calon. Salah satu pasangan calon yang sudah diusulkan tidak bisa diusulkan kembali dengan pasangan calon yang lainnya. Bukan? ya. Jadi misalkan ya kedua Paujan dan kita akan jadi di salah satu ini misalkan Paujan tentang ini sudah tidak boleh lagi Keduanya pun jadi paslon yang lain, ya tidak boleh jadi paslon lain, jadi itu menjadi satu tim. Berarti kan salah satunya nggak boleh, salah satu yang lainnya boleh. Ya itu. Kalau salah saya pasangan calon yang sudah dicalonkan, yang sudah diusulkan tidak bisa diusulkan kembali dengan pasangan calon yang lain.
Mana yang lain sepakat? Jelas. Ada tanggapan? Tanggapan Bapak Ketua. Jadi kalau boleh saran, kalau seandainya itu memungkinkan kalau memang kandidat kalian banyak. Jadi bisa saja dipasangkan. Tapi kalau seandainya saya masangkan pradananya Pojan, pemangku adatnya Bintang. Nah, berarti yang lain nggak boleh dong mencalonkan atau mengusulkan Bintang Pradana, Siki pemangku adat. Misalnya. Berarti boleh melakukan dengan jabatan yang lain. Kalau redaksionalnya seperti itu, berarti memang tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada yang mencalonkan Pojan dengan Bintang, otomatis ya Bintang nggak boleh dicalonkan lagi sebagai pradana atau pemangku adat. Dia cuma dijalankan memang sebagai pemangku adat karena sudah ada yang mengusulkan Bintang sebagai pemangku adat. Gitu. Kalau redaksionalnya seperti itu. Tapi kalau diperbolehkan, bisa jadi komposisinya berubah. Misalkan ada orang yang setuju komposisinya yang naik Pojan dengan Bang Sadam misalkan. Tapi ada lagi yang mengusulkan nggak cocok. Cocoknya Bintang Bang Sadam. Otomatis kan Bang Sadam bisa naik lagi sebagai calon lain. Tuh. Tapi kalau di-cut, otomatis Bintang harus cari calon lain. Tadi, apakah calon kalian banyak punya kriterianya atau punya stok kandidat yang banyak? Kalau punya stok yang nggak banyak, nggak apa-apa. Poin itu dipakai. Tapi kalau nggak punya stok, otomatis poin itu dilonggarkan. Konsepnya gitu. Karena yang kalian mau angkat kelas 3 itu kan kelas pemangku adat kan kelas 3 terkelas tertinggi atau purna. Otomatis kalau poin itu diangkat, disetujui, ya kalian harus punya kandidat lebih banyak. Contoh yang sudah disarankan Pojan dengan Bang Sadam. Otomatis kalau Bintang mau dicalonkan lagi, dia harus dicalonkan dengan Bang Alvin atau Bang Herdian. Kan kira-kira gitu yang lain. Gitu. Jadi tidak bisa membuat pilihannya makin lebar gitu. Pilihannya makin luas lah kira-kira opsinya. Kemungkinannya. Karena bisa jadi yang orang melihat yang cocok itu Bintang sama Bang Sadam. Tapi ada juga yang merasa cocok Pojan dengan Bang Sadam. Kan tinggal pilihan dari peserta mubal. Jadi itu yang dilonggarkan itu. Itu kalau memang mau dilonggarkan. Kalau nggak mau dilonggarkan, ya boleh saja. Jadi tadi punya stok kandidatnya agak banyak. Gitu. Sehingga pilihan opsinya itu ada opsi lain. Tapi punya figur yang banyak. Yang memang bisa bergandengan. Tapi kalau figurnya cuman sedikit, tapi komposisinya bisa di-setel. Maksudnya komposisinya bisa lebih banyak. Gitu. Konfigurasinya. Karena nggak dibatasi dengan poin itu, pasal itu. Kalau dibatasi dengan pasal itu, ya pilihannya harus punya pasangan calon yang lebih banyak. Kalau tidak dibatasi, bisa bervariasi. Bisa Ojan dengan Bang Sadam, Bintang dengan Bang Sadam, Siki dengan Bang Sadam, Fatur dengan Bang Sadam, kan lebih banyak variatifnya. Tapi Bang Sadamnya yang memang diizinkan.
untuk dicalonkan kembali gitu. Sama juga dengan pilihannya pradananya gitu. Pradananya maunya Tio sama Bang Alvin misalkan kan. Tapi ada yang mau menyalonkan nggak bisa Tio gitu kan. Atau nggak bisa Bang Alvin. Gue maunya Tio dengan Bang Sadam. Artinya Tionya yang boleh di switch dengan siapa yang kira-kira mau peserta sidang lebih cocok berpasangannya gitu. Pemahamannya sih itu, tapi kesepakatannya dipersilahkan. Jadi yang dipermasalahkan tadi kan berarti antara kecocokan. Tapi gimana nih? Maksudnya mau diubah atau Kalau PPK kan kebanyakan lagi pilihannya. enggak? Ini aspirasi. Jadi membuka keran aspirasi namanya. Kecuali itu tadi, sudah ada teman-teman targetnya memang ada beberapa kandidat yang memang bisa diusungkan. Gitu. Jadi tadi pembahasannya kalau kita menetapkan kalau ini jadi bukan tata terjadi kan, jadi berarti pasangan calon itu ya udah itu paten pasangan calon gitu ya. Dan kita harus memiliki calon-calon lain. Maksudnya di luar dari dua pasangan itu maksudnya ya tapi nggak boleh di switch lagi nih satu orang ini ya Kalau yang tadi yang sebelumnya. tapi kalau menurut saya sendiri sih karena kita keterbatasan pasangan lebih baik ini bisa dilonggarkan sih kalau menurut saya. Jadi pasangan calon itu kan ini menurut pribadi kita masing-masing. Nanti baru kita kalau sudah mengajukan nama-nama dari yang kita sebutkan tersebut bisa dipilih oleh teman-teman. Nah, saran saya jangan karena kalau ini sekali kalau pasangan calon itu harus dua-dua dan beda-beda orang. Baik. Nanti kalau kita sudah ratusan orang sih nggak apa-apa ya. Jadi kita berlomba-lomba. Saya sama Ojan kita berpegang teguh. Ini nomor 1 dua ini. Nah kalau sekarang kan kita belum punya kandidat yang banyak dan pasangan calon yang banyak. Kalau saran sih gunakan saja. Gimana ketua? Apa? Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Kita. Sarannya mungkin bisa diubah kata-kata yang tadi itu kan menyatakan pasangan calon yang sudah diusulkan itu tidak bisa mencalonkan kembali dengan pasangan yang lain dengan calon yang lain. Itu bisa diubah jadi peserta ubal boleh mengusulkan salah satu pasangan calon dengan calon yang lainnya. Nah, bisa coba anggarannya. Yang lain pengaruhnya Bikin lagi, Pak. Berarti untuk lagi redaksi ini ganti menjadi pasangan calon yang sudah diusulkan bisa boleh diusulkan dengan pasangan calon lain gitu ya. Tapi bagaimana kita harus bilang lagi bahwa itu peserta mubal yang memilih. Nah, jadi bagaimana peserta mubal boleh mengusulkan paslon yang sudah atau boleh mengusulkan pasangan calon dengan calon yang dia ingin atau yang lain gitu. Mungkin redaksional begitu. Tapi kalau redaksionalnya itu diperjelas lagi, udah ada di poin 2 sih sebenarnya. Masing-masing peserta mubal 3 sudah pasangan calon dana dan padat. Atau boleh penekanannya, paslon yang sudah diusulkan boleh diusulkan kembali oleh anggota mubal. Oh iya. Iya. Boleh diusulkan kembali dengan pasangan yang lain oleh peserta mubal.
Sebenarnya cukup peserta saja. Karena pengertian peserta itu adalah anggota anggota ambalan yang hadir. Gitu. Yang disebut peserta kan yang hadir. Kalau yang hadir, walaupun dia anggota, kalau nggak hadir berarti bukan peserta. Sudah ditata tertib di awal. Ditata tertib di awal. Jadi nggak perlu lagi nambah mubahnya, cukup peserta. Karena pengertian peserta dalam tata tertib itu yaitu peserta mubal, anggota ambalan yang hadir di mubal. Yang pengertian peserta kan nanti di tata tertib disebutkan seperti itu. Jadi itu pemahamannya antara pasal yang satu berkaitan dengan pasal yang lain, gitu. Nah, itu yang kenapa nggak perlu harus diperjelas karena sudah tersebut di pasal yang lain. Jadi pasangan calon yang sudah diusulkan bisa diusulkan kembali dengan pasangan calon lain oleh peserta. Begitu aja ya. Pasangan calon bisa diusulkan kembali dengan pasangan calon lain oleh peserta. Oh, diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Yang lain ungkapannya disepakati seperti itu atau usul lain? Sudah tidak ada yang mengusulkan kembali? Saya sepakat. Bang Hendra. Tanyain Bang Hendra. Bang Hendra. Mereka ada yang mau diusulkan? Ya, ada yang mau disampaikan? Ini dia. Bukan Indra. Oh, Bang Indra. Oh, lagi out of keyboard. Oh, udah on. Indra, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang? Tanggapannya? Siapa nih? Kakak. Ya, Bang. Oke, untuk pasangan calon sendiri, sebenarnya nggak harus berpasangan. Karena nanti pada saat musyawarah ambalannya juga nanti bisa dipaketkan gitu. Jadi untuk peradananya aja cukup. Kalau misalkan mau seperti itu, kalau misalkan kita lagi bingung masalah pasangannya mau siapa, karena nanti pasangan itu kan terkait tentang si pradananya nanti yang memegang keputusan penuh. Nanti si pradananya yang memegang keputusan penuh, dia seraknya sama siapa buat jadi wakil, karena rata-rata wakil pradana itu kan biasanya ngikut apa kata ketua, dia selalu mengekor, dia selalu membantu apa kata ketua, para BPH terutama membantu para ketua. Jadi sebenarnya gimana pradananya? Kalau di musyawarah sendiri aturannya boleh hanya memilih ketua pradania aja, jadi nggak harus sepaket, itu nggak harus berpasangan. Kalau pasangan wajib, maksudnya dalam pemilihannya cukup untuk pradania aja, terserah yang pradana mana dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, terus tambahan lagi untuk Dewan Ambalan di sini pengen sesuai sama Jukran yang terpisah, anggota terpisah, atau misalkan dengan keterbatasan anggota kita gabung antara putra dan putri, kayak gitu. Jadi tolong disepakati lagi seperti itu. Kalau misalkan mau digabung, berarti otomatis semua rangkaian susunannya semuanya berarti bercampur antara putra dan putri. Kalau misalkan pengen ideal sesuai dengan Jukran, berarti kan putra dan putri terpisah. Dengan susunan rangkaiannya juga terpisah. Kayak gitu kan. Apakah mau digabung antara putra dan putri, apa mau dipisah seperti yang kita lagi bahas ini, sesuai dengan ideal dari Jukran tersebut. Gitu. Karena melihat mungkin dari taruni kita juga ngikut dalam musyawarah ambalan. Sementara
di sini kan kita musyawarah ambalannya kan mencakup seluruh anggota antara putra dan putri. Kayak gitu. Mungkin tambahan sedikit dari saya situ. Jadi biar nggak bingung karena ini masih persiapan. Jadi buat skenarionya jangan terlalu rumit juga. Tapi gimana caranya semua sesuai dengan dasar sehingga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kagak ada yang bisa menyanggah kalian membuat tata tertib tersebut gitu. Karena yang udah-udah yang kakak biasa ikuti dalam dunia dewan kerja atau dalam musyawarah di kuartir itu, rata-rata orang-orang pengurus-pengurus yang lama itu mencari amannya adalah gimana caranya sedikit mungkin adanya pertanyaan dari draft-draft musyawarah yang kita buat, ya kan, dengan landasan semua sesuai dengan jukran. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kenapa nggak ini, kenapa nggak ini, kita bisa saklek bilang kalau itu sesuai dengan dasar, terkecuali emang kebutuhan urgensinya emang harus dirubah kayak gitu. Jadi buat skenarionya jangan sampai terlalu banyak pertanyaan. Bikin skenario jangan terlalu banyak pertanyaan. Dan untuk masalah pasangan calon, kalau bisa bener apa kata Kak Dedi tadi, kalau bisa jangan terlalu banyak pilihan, dibuat mengkerucut biar nanti dinamikanya juga nggak terlalu rumit pada saat musyawarah ambalan. Gitu. Jadi dibuat mengkerucut aja, dibuat pasangan calonnya sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau misalkan bisa dibuat semacam kayak seleksi pemilihan untuk pradana, pradani sebelum musyawarah untuk mengkerucutkan pasangan calon jika nanti pasangan calonnya ternyata banyak gitu kan. Kalau ternyata sedikit, oke. Kalau misalkan bisa dibuat skenarionya aklamasi, mainkan. Jadi nggak terlalu banyak dinamikanya nanti pada saat musyawarah ambalan. Silakan. Karena rata-rata teman-teman dewan kerja itu ya nggak harus di dewan kerja lah. Di kuartir pun pengurus kuartir itu politik bawah tanahnya itu kuat. Mereka menginginkan aklamasi. Jadi tidak ada calon pembanding. Kalau misalkan kalian bisa membuat skenario seperti itu, sehingga rangkaian pada saat musyawarah ambalan nanti juga tidak terlalu alot kayak gitu. Buat skenarionya sebaik mungkin. Karena pada saat persiapan butuh waktu sampai nginep-nginep. Lanjutkan. Terima kasih. Lah iya kan kamu lagi pimpinan sidang komisi A. Baik, terima kasih Bang Indra. Yang pertama, memang kita dibuat menjadi satuan terpisah, Bang, pemilihannya. Antara pradana putra dan pradana putri itu dipisah. Strukturalnya dipisah. Yang kedua, menurut buku adat, kita nggak ada calon pradana, wakil pradana, Bang. Yang dimaksud dengan pasangan calon adalah antara pradana dan pemangku adat. Seperti itu, Bang. Jadi Pimpinan sidang tuh harus tegas, kan ini praktek bersidang. Kalian memang posisinya sebagai pemimpin sidang. Ini baru satu, itu belum komplain, baru cuma ngasih saran. Jadi teknisnya itu ya memang teman-teman harus pegang kendali. Bilang, oke, baik, terima kasih Bang. Itu baru saran. Kalau sanggahan besok lo harus main keras-kerasan. Gak bisa Bang. Itu bisa sampein aja gitu. Itu yang karakter, dan teman-teman harus berlatih seperti itu. Dinamikanya yang disampaikan sama Bang Indra tadi, itu dinamika yang terjadi di berbagai macam metode sidang. Gitu. Kenapa tadi disampaikan harus sesuai dengan alur, sehingga teman-teman bisa punya pegangan kuat pada saat untuk memutuskan. Walaupun ada yang nggak setuju. Ini floor yang harus teman-teman kuasai. Bisa jadi nggak sesuai dengan skema yang kita buat. Tapi namanya sudah diatur dengan berdasarkan jukran tadi, teman-teman kuat untuk memutuskan.
Walaupun mereka nggak sepakat, teman-teman memang yang mimpin sidang mau memutuskan itu ya putuskan, tapi harus punya sikap dan belajarnya di sini. Nah, dinamika di gugus depan, anggaplah tadi dikasih peluang teman-teman untuk berdinamika. Bisa jadi nggak semua dari teman-teman ketemu dengan sidang yang lain, seperti yang di musyawarah ranting, ya kan, sidang paripurna ranting, mungkin teman-teman nggak ketemu semuanya di sana. Tapi paling tidak, dinamika teman-teman di gugus depan, itu bisa belajar dan paham, oh seperti ini loh bersidangnya, gitu. Makanya dibuat dinamikanya itu, walaupun tidak melebar, tapi ada arahannya yang memang teman-teman paham. Tadi kan cuma dikasih kisi-kisinya doang. Teman-teman belajar memutuskan, teman-teman belajar untuk menganalisa, itu. Bahkan dinamikanya kan nggak dibuat antara setuju dengan tidak setuju, tapi cuma teman-teman belajar untuk mengkonsep dulu saja. Dari mulai belajar mengkonsep redaksionalnya yang betul, ya kan, memimpin pegang palu sidangnya, nah itu yang sedang dipraktekkan saat ini. Dinamikanya yang penting teman-teman kuasai, oh seperti ini dinamikanya. Yang penting ya, semua usulan dan pendapat dari peserta sidang, teman-teman harus tampung. Dan itu yang teman-teman akan pilih. Ada yang memang mekanismenya bisa dijelaskan, ada yang memang cuma ditampung doang sebagai mekanisme teman-teman kan melemparkan ke floor. Walaupun keputusannya udah kita tetapkan melalui skenario tadi yang Bang Indra bilang, ya kan? Tapi karena ini demokrasi, usahakan keputusan yang mau diambil dilemparkan ke floor dulu. Dilemparkan ke forum atau ke floor, biar soalnya ada mekanisme, saya sudah nyampaikan ke peserta. Berbagai macam tanggapan itu hal yang wajar. Keputusan tetap sama pimpinan sidang. Mau nggak sepakat dengan usulan dari peserta ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi memutuskannya ada acuannya. Makanya dibuat dilempar ke floor. Jadi setiap ada floor yang memberikan feedback, tangkap dulu. Baik Kak, terima kasih. Masukannya sudah kami catat. Walaupun cuma dicatat. Gitu. Ada lagi mekanisme yang pura-pura berdiskusi dengan pimpinan sidang yang lainnya. Gimana pimpinan sidang ada tanggapan mengenai saran yang usulan. Nah, itu teknik untuk menangkap usulan dan saran. Oh, jadi dinamikanya itu tadi mekanisme kita pasangan calon hanya memang betul sesuai dengan adat yang kita punya, itu kita nggak pakai wakil. Teman-teman tadi menyarankan memang untuk sinergi antara pradana dengan pemangku adat, dia juga sinergi untuk kelangsungan dinamika yang ada. Untuk putra dan putrinya sarannya bisa jadi akan demikian, tapi menurut saya tergantung dari peserta taruninya. Kalau memang peserta taruninya nggak ada sama sekali, otomatis keputusan sidang kalian itu berlaku untuk putra dan putri. Dan itu harus diputuskan. Kalau memang tidak ada peserta putri yang hadir. Kalaupun ada, otomatis nanti tinggal dijadikan simbol. Misalkan memang untuk keluar, simbolnya bisa untuk putra saja atau putri saja. Menurut saya itu silakan pimpinan sidang. Ya, terima kasih Kak Didi. Menurut dari Bapak Operator, dari Kak Bintang dibilang katanya untuk penggunaan Zoom sudah 40 menit ya. Kita break sebentar untuk peserta online supaya kuotanya tetap terjaga. Break untuk pembuatan room baru dan tetap stay tune menunggu ID room dan password baru. Terima kasih. Sidang saya break. Oke, dalam bersidang